Kami akan segera kembali dengan segmen berikutnya. Belum ada crossfire, kita tunggu pada segmen-segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Kita masuk ke sesi kedua. Di bagian ini akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing pasangan kandidat dalam waktu tertentu. Perbedaannya adalah kemudian jawaban-jawaban tersebut akan harus saling ditanggapi oleh pasangan kandidat lainnya yang pada intinya boleh melakukan kritik ataupun argumen jika berbeda ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program yang dimiliki lebih unggul dibanding yang lainnya. Sudah jelas para paslon? Baik. Hadirin, inilah sesi kedua. Kita dengarkan dulu pertanyaannya. Rasio ketimpangan antara yang kaya dan miskin di Jakarta adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan sendiri juga relatif masih belum bergerak turun. Pertanyaannya kepada paslon nomor 1. Dalam waktu 2 menit, jelaskan langkah yang akan Anda ambil untuk solusi masalah tersebut, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi dominasi penguasaan aset agar ketimpangan dan kemiskinan bisa secara konkret dikurangi. Silakan. Benar bahwa angka kemiskinan di Jakarta masih cukup besar. Ada 360.000 atau 128.000 keluarga yang tergolong miskin dan kurang mampu. Disitulah mengapa Agus Silvi menawarkan program bantuan langsung sementara. Ingat, sementara. Ini artinya adalah memberikan bantuan meyakinkan keluarga miskin dapat makan. Kami berkeliling, bergerilya ke lapangan, menemui banyak masyarakat yang makan sehari-hari pun masih sulit. Yang kedua, kami ingin juga meyakinkan bahwa tidak hanya mereka diberikan bantuan sementara, tetapi secara ekonomi, secara makro, kita ingin meningkatkan pertumbuhan. Economic growth with equity, berkeadilan. Karena dengan pertumbuhan yang baik, maka akan menggerakkan, akan tercipta lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Disitulah kita bisa menyerap angka pengangguran terbuka saat ini dan mengurangi pengangguran. Di samping itu juga kita memiliki bantuan atau skema bantuan dana bergulir, modal usaha tanpa bunga yang tepat sasaran dengan pendampingan dan diharapkan dapat mengembangkan UMKM sekaligus mengurangi pengangguran juga. Ini kita harapkan dapat mengurangi pengangguran cukup signifikan selama 5 tahun ke depan. Yang ketiga, kita juga ingin dengan program-program infrastruktur yang kita angkat, yaitu program rumah rakyat untuk mengatasi backlog perumahan 300.000 unit di Jakarta. Ini harapannya juga semakin menyerap tenaga kerja. Dari program yang kami tawarkan tersebut, paling tidak ada 114 item unit usaha yang bergulir. Ini adalah sebagai ripple effects dari program-program tersebut. Dengan demikian, kita berharap bahwa lapangan pekerjaan di Jakarta semakin terbuka, masyarakatnya semakin baik, memiliki daya beli yang baik pula, dengan sendirinya ketimpangan akan menurun. Kita tahu bahwa masalah ketimpangan, Gini rasio masih cukup tinggi, dan ini harus kita selesaikan dengan cara menarik simpati dari mereka yang sudah luar biasa hidupnya untuk membantu saudara-saudara kita yang lemah. Terima kasih. Saya berikan pertanyaan yang sama kepada paslon nomor 2. Dalam waktu 2 menit, jelaskan langkah yang akan Anda ambil untuk solusi masalah ketimpangan sosial dan kemiskinan, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi dominasi penguasaan aset, agar hal tersebut secara konkret bisa dikurangi. Silakan. Ya, memang kita akui, Gini rasio di DKI lebih tinggi daripada nasional. Tapi kita jangan lupa, tahun 2013 ketika kami masuk ke DKI, perbedaan Gini rasio di DKI dengan nasional itu jauh sekali, 0,43 dan 0,41. Nah sekarang kita sudah 0,41 dan 0,4. Lalu kita juga mengatakan pengangguran juga sama. Ketika kami masuk 2013, pengangguran itu 8,3%. Sekarang jadi 6%. Nah nasional itu hanya turun dari 5 ke 5 saja. Jadi itu yang kita harus melihat, gap yang berhasil kami turunkan begitu luar biasa. Orang bertanya, kok bisa diturunkan? Padahal Jakarta orang miskin selalu ada sama kita. Orang dari luar kota akan tetap datang, tetap terhitung miskin. Karena kami melaksanakan 6 program. Jaminan kesehatan, ini adalah tanggungan semesta. Siapapun mau masuk kelas 3 kami tanggung. Jaminan sekolah, sampai kuliah. Tahun lalu kita sediakan 18 juta yang untuk bisa lolos di perguruan tinggi negeri. Lalu jaminan perumahan, hanya 5.000 sampai 15.000 per hari. Lalu kami jaminan transportasi,
orang dengan gaji UMP yang tinggal di rumah susun tidak bayar transport. Kami telah menambah 2 kali lipat, 55 trayek baru supaya ini murah. Lalu apa yang kelima? Sembako. Harga beras menurut laporan Bank